mogok latihan, terlibat dalam tindak kriminal, mengirim pesan terang-terangan minta direkrut, adalah contoh cara-cara gila seorang pemain memaksakan transfer. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Memaksakan transfer sedang menjadi bahasan menarik karena Harry Kane memasuki hari ketiga mogok latihan di Tottenham Hotspur guna meminta haknya untuk melakukan transfer ke Manchester City. Harry Kane tersandera di Spurs. Pemain berusia 28 tahun Harry Kane tengah berselisih dengan Tottenham dan bos tertingginya Daniel Levy yang percaya bahwa dia seharusnya diizinkan untuk pergi ke Manchester City menyusul satu gentleman agreement dengan sang ketua. Tentu saja penggemar Spurs sudah sangat kenal dengan taktik semacam ini. Pada masa lalu, Gareth Bale pernah absen latihan sampai dia mendapatkan transfer yang diinginkannya ke Real Madrid pada tahun 2013. Kembali pada bulan Mei 2021, Kane memulai strategi keluar dari klub dengan cara melakukan wawancara mengejutkan dengan Gary Neville di The Overlap Skybet, di mana dia mengungkapkan bahwa dia siap untuk meninggalkan Spurs dan akan mengendalikan nasibnya sendiri. Tetapi pergi tanpa izin dari tempat latihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kane, atau memberikan wawancara secara tersamar bukanlah satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan para pemain sepak bola jika mereka menginginkan transfer. Pemain Chelsea mengancam bunuh diri. Ketika mantan pemain yang kemudian menjadi komentator BT Sport, Robbie Savage, ingin transfer ke Blackburn dari Birmingham City pada tahun 2005, dia sengaja tampil buruk guna memaksakan transfer dan hal itu sangat mengganggu manajer Steve Bruce. Robbie Savage menulis dalam autobiografinya bahwa dia turun bermain pada hari itu dan sengaja bermain secara buruk. Tampak seperti seorang pemain yang tidak peduli pada nasib tim. Dan itu adalah kali yang pertama dan kali terakhir saya melakukannya. Saya sedang on fire tetapi saya mengecewakan semua orang, para penggemar, pemain lain, dan Steve Bruce. Dia tahu bahwa saya bermain agar diizinkan pergi dan dia punya masalah dengan saya, tetapi saya perlu memaksakan transfer. Sementara itu, mantan bintang Chelsea William Gallas melangkah lebih jauh lagi, mengancam akan mencetak gol bunuh diri. Sang pemain Prancis itu marah karena tidak diizinkan untuk pindah ke Arsenal pada tahun 2006, jadi dia mengancam akan mencetak sebuah gol bunuh diri atau dengan sengaja mencari kartu merah. Sebelum pertandingan pertama musim tersebut melawan Manchester City, ketika hanya ada 4 pemain bertahan yang tersedia, dan John Terry diragukan karena cedera, dia menolak untuk bermain, kata Chelsea. William Gallas membantah melakukan hal itu tetapi mengakui bahwa dia sangat putus asa untuk pindah ke Arsenal. Agen Paul Pogba melakukan provokasi. Kelahiran super agent seperti Mino Raiola membuat semakin keruh transaksi transfer. Pria asal Italia itu terkenal sering membuat kesal klub-klub kliennya, dan kalau tidak percaya, tanya saja kepada Manchester United. Mantan manajer Setan Merah Sir Alex Ferguson menolak untuk bekerja sama dengannya, pernah menyebutnya sebagai manusia sampah atau kriminal. Sementara pada musim 2020-2021, Raiola terlibat adu mulut dengan Ole Gunnar Solskjaer mengenai masa depan Paul Pogba setelah pelatih asal Norwegia itu mengatakan karir pemenang Piala Dunia itu di Manchester United sudah berakhir. Raiola membantah karir Paul Pogba sudah berakhir, dia hanya membutuhkan klub baru dan perubahan suasana, kata agennya, perihal sang pemain Prancis. Raiola juga mengatakan bahwa kontrak Pogba akan berakhir dalam waktu 1,5 tahun pada musim panas 2022. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sudah persis seperti seorang sales. Saya pikir solusi terbaik baginya adalah untuk pergi di jendela transfer berikutnya. Pernyataan itu jelas dirancang untuk membangkitkan minat klub-klub kaya raya di Eropa pada Pogba, dengan PSG menjadi salah satu klub yang berharap untuk merebutnya dari Old Trafford pada musim panas 2021 ini. Agen-agen lain diketahui menyebarkan cuplikan media dari informasi yang tidak untuk konsumsi publik atau off the record, guna menimbulkan keresahan atau memulai perang penawaran. Harry Kane menirukan taktik Raheem Sterling. Sebelum bergabung dengan tim nasional Inggris pada ajang Piala Eropa 2020, Harry Kane masih sempat melakukan wawancara bersayap dengan Gary Neville, mengatakan bahwa dia ingin bermain dalam pertandingan terbesar dan pada momen-momen terbaik.
Hal itu dikatakan ya setelah Tottenham gagal lolos ke Liga Champions untuk musim 2021-2022. Rekan Harry Kane di timnas Inggris, Raheem Sterling, sudah berhasil membuat kesal Liverpool saat dia muncul dalam sebuah wawancara di BBC pada tahun 2015. Mantan bintang muda Queen's Park Rangers itu mengakui bahwa dia tersanjung oleh ketertarikan Arsenal padanya, namun mengklaim bahwa dirinya bukan pemain yang tergiur oleh uang. Usai wawancara tersebut, mantan agen I.D. Ward mengatakan Sterling tidak akan tinggal di Anfield, bahkan jika klub menawarinya kontrak sebesar 18 miliar rupiah per minggu. Manajer The Reds saat itu, Brendan Rodgers, menyebut tindakan Sterling sebagai sebuah kesalahan besar. Tetapi Raheem Sterling mendapatkan apa yang dia inginkan, menandatangani kontrak dengan Manchester City pada musim panas 2015. Darren Bent mengamuk di Twitter. Twitter dan Instagram memberi para pemain sepak bola sebuah platform baru untuk memberitahu dunia tentang isi hati mereka. Dan ketika mereka merasa tidak nyaman, cara terbaik adalah mengamuk di media sosial. Mantan bintang Tottenham Hotspur, Darren Bent, memberi contoh kasus pertama ketika dia berhadapan dengan Daniel Levy pada tahun 2009. Dia mencaci maki sang pemilik klub pada saat itu secara terbuka setelah menghalanginya pergi ke Sunderland. Darren Bent akhirnya pergi juga dalam sebuah kesepakatan transfer senilai 330 miliar rupiah, termasuk cukup mahal untuk ukuran tahun 2009. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.